Ya insecure itu pasti ada sih di semua orang, cuma kalau ngadepin insecure sendiri untuk VV itu ya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi ya bersama Teh Lisna di program 1 jam lebih dekat. Sekarang episodenya spesial karena biasanya kita kalau misalkan podcast sama yang kadang yang agak dewasa, ada yang sepuh. Sekarang kita podcast sama yang seumuran gitu ya. Nah, kita kedatangan ketua OSIS dari MTS Hidayatul Sibian, yaitu ada Kak Feve ya. Oke, selamat pagi Kak Feve. Kabarnya sehat? Sehat. Sumringah ada yang dipikirin kok kayak tegang gitu. Kak Fefe nama lengkapnya siapa Kak? Fesya Rahma Febriani. Fesya Rahma Febriani. Berarti sekarang kelas 9 naik ya, kelas 9 ya. Alhamdulillah kelas 9. Nah, kemarin ini nih naik-naikan kelas, dapat juara? Alhamdulillah. Kalau ketua OSIS emang harus nih, akademik juga iya, organisasi juga iya gitu ya. Nah, 1 jam lebih dekat ini dengan Kak Feve, jadi kita ngobrol santai aja. Kadang mungkin suka ngalir ngidul, tapi santai aja gitu, jadi sama Kak Feve. Kalau Kak Feve berarti aktivitas sekarang liburan kemana nih? Lagi sibuk buat muter-muter aja sih. Oh gitu, muter-muter gimana nih masih? Satu sih, ya gitu aja sih. Oke, berarti masuk lagi tanggal 18 Juli ya? Oke, berarti asli Talun? Rumahnya dekat kok. Oke. Nah, sebagai ketua OSIS gitu ya, berarti periode tahun berapa ke tahun berapa? Periode 2021-2022 sih. 2021-2022 menjabat sebagai ketua OSIS. Oke. Sampai bulan Desember. Ya. Berarti tinggal beberapa bulan lagi ya? Senang apa sedih? Mau lengser? Ada senangnya. Ada senang. Nah, berbicara tentang ketua OSIS, kenapa sih mau jadi ketua OSIS? Awalnya kayak ya pengen aja gitu, pengen ngerasain, terus pengen nambah pengalaman aja sih. Oke, terus kenapa tadi kenapa mau jadi ketua OSIS? Terus kenapa terpilih jadi ketua OSIS? Gak tahu juga tuh yang milihnya. Oke, nah sebagai OSIS kan kadang bisa juga dikatakan kalau OSIS itu pejabat di sekolah gitu ya, yang membantu pihak sekolah, terutama dewan guru dan tenaga kependidikan yang lainnya untuk untuk menjalankan program sekolah dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau misalkan jadi ketua OSIS sendiri, suka ngerasa nggak, aku tuh ketua OSIS, berarti aku tuh harus istilahnya segalanya dari teman-teman ya, lebih rajin ya, lebih pagi ya, lebih segala macam. Gimana tuh? Iya sih, kayak ngerasa kan kayak udah dijabat nih sebagai ketua OSIS, Mbak. Kayak perlakuan kita tuh nggak ada yang berubah gitu, malah kayak malas-malasan gitu kan, kayak enggak gitu. Jadi kita tuh harus bisa lebih berbeda dari siswa-siswa yang lainnya. Betul. Ya artinya jadi 1 jam lebih, 1 langkah lebih depan, lebih maju dari teman-teman yang lain. Berbicara tentang OSIS juga, kadang emang yang lain udah pulang, ini mah masih aja gitu ya. Nah, masih aja di sekolah, entah mengurusi hal apa dan sebagainya. Nah, di kepengurusan Kak Feve sendiri di OSIS, ada nggak yang semisalkan ini tantangan aku banget nih sampai di titik mungkin ngerasa kalau jadi OSIS tuh capek atau gimana, ada nggak di titik itu? Pernah nggak? Pernah sih, kayak ngerasa ini tuh kayak kita tuh anggota tapi kayak ngerasa jalan sendirian. Oh, jalan sendirian. Curhatan para ketua. Jadi emang ada step atau ada sisi di mana kadang saya ngerasa sendiri, ada juga kita yang bareng-bareng. Nah, pasti kita juga kan yang namanya ketua OSIS bahasanya menghadapi berbagai macam anggota yang berbeda-beda, betul? Dari segi karakter, terus latar belakang, sifat dan sebagainya. Artinya sebagai ketua kan harus bisa merangkul ya. Bisa merangkul, bisa menegosiasi antara pendapat yang satu dengan yang lainnya gitu ya, bisa memusyawarahkan. Bagaimana caranya supaya anggota-anggotanya yang banyak itu, yang berbeda-beda itu, tapi bisa dikendalikan oleh Feve, gimana? Ya dengan kita bermusyawarah, kumpul, kita obrolin baik-baik, ini gimana baiknya gitu, ini gimana enaknya. Jadi kayak kalau misalkan ada beda pendapat, gimana kalau pendapat ini dimusyawarahin lagi gitu aja sih, biar nggak ada
kok pendapat aku nggak dipakai gitu, atau mungkin karena ini gitu, biar nggak ada orang yang ngerasa kayak gitu juga sih. Berarti lebih kepada artinya dikembalikan ke anggota itu sendiri gitu ya, lebih dimusyawarahkan. Berarti Feve sekarang umur berapa, Fe? 14 tahun. 3 tahun lagi dapat KTP. Iya. Kak Feve ini berarti udah mau naik kelas 9. Udah mau lulus aja. Gimana rasanya? Sekarang kan berarti kemarin sempat corona juga ya, sempat merasakan pembelajaran daring? Iya sih, 1 tahun. 1 tahun. Berarti sekarang tapi udah offline ya? Iya, udah offline. Oke. Harapannya di pembelajaran sekarang enakan daring apa enakan luring? Luring sih. Enakan luring. Ya. Kalau luring kenapa enaknya? Lebih kepada kayak ketemu orang gitu sih. Orang Pak Doi. Aduh. Ketemu orang terus teman-teman terus kan kalau Feve sendiri sih lebih kepada yang lebih dijelasin langsung sih daripada kayak daring itu kan. Feve tuh kadang suka lemot sih. Iya, kadang mudeng kadang enggak gitu ya. Kadang absen doang gitu ya. Catat dia absen doang gitu. Terus ya lebih suka ketemu aja sih daripada kayak di kamera atau di balik layar gitu. Jadi emang dari segi pembelajaran juga emang lebih nangkep gitu ya, lebih dapet kayak gitu. Nah, di pembelajaran daring sekarang udah luring, alhamdulillah. Segi corona segala macam juga udah turun gitu ya. Terkait pembelajaran itu sendiri nih, evaluasi mungkin ya, Kak Feve udah 2 tahun di MTS. Sebenarnya dari segi siswa nih, mewakili teman-teman di Hidayatul Sibyan ataupun khusus untuk umum yang lainnya gitu ya. Sebenarnya kalau yang dirasain siswa atau kita misalkan sebagai pelajar itu sendiri, guru seperti apa sih yang emang istilahnya tipe pembelajaran seperti apa yang emang itu bisa diterima dengan baik oleh siswa gitu, mengasihkan dan bisa diterima, itu yang kayak gimana, Kak? Kalau menurut Feve sendiri sih, Feve lebih suka guru yang asik tapi juga tegas. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar tuh ya fokus belajar, kalau lagi mainan ya mainan gitu, kayak nggak lagi belajar malah kayak main-main gitu. Feve nggak suka jadi yang bisa menempatkan sesuai porsinya gitu ya. Iya, ada di mana ada waktunya di mana serius, ada waktunya juga buat bercanda gitu ya. Oke, tapi ada yang tegas. Tadi berbicara dengan tegas. Tegas seperti apa yang dimaksud? Maknanya kan luas. Iya, tegas yang Feve maksud itu mungkin kayak kalau belajar itu ya kayak nggak bikin bosan, jadi tuh kayak tegas tapi ya asik juga gitu, jadi nggak bikin bete juga waktu di kelas gitu. Jadi istilahnya nggak galak gitu lah ya. Ya nggak galak. Ya boleh galak pada waktunya gitu ya. Oke. Iya. Kak Feve ini berarti punya berapa saudara kalau di rumah? 2 saudara. Sekarang yang kedua berarti. Oh, bungsu. Oke. Anak bungsu jadi ketua OSIS gitu ya. Gak boleh manja berarti kalau udah jadi ketua. Iya. Nah, berbicara tentang tadi balik lagi ke pembelajaran. Pembelajaran di sekolah harus ada tegas dan emang mengasihkan seperti itu. Tapi kalau semisalkan kadang pernah nggak mood nggak pas belajar? Pernah sih. Oh, nggak mood atau kepikiran suatu hal yang lain pas belajar. Jiwa raga kitanya di kelas, tapi kadang pikiran kita di luar. Ya, sering Nah, ya itu. biasanya apa yang dipikirkan atau masalah apa yang biasanya jadi pikiran? Kalau sendiri sih kadang kayak masuk sendiri aja gitu pikiran itu, padahal kayak lagi belajar terus kayak tiba-tiba ada pikiran masuk terus kayak bikin gamut aja buat belajar, jadi kayak ya udah. Bukan karena nggak dibales chatnya kan? Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya yang kadang dikeluhkan oleh pelajar gitu ya dari segi pembelajaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat dengan Teh Risna. Oke Sobat Ambiar, jadi kembali lagi di 1 jam lebih dekat. Tadi sempat ngobrol juga terkait ketua OSIS kita gitu ya, Kak Feve. Terus tadi juga kita udah nanya sebenarnya tipe pembelajaran atau pembelajaran suasana kelas seperti apa sih yang diharapkan dari siswa itu sendiri gitu ya. Nah kadang tadi yang menyambung dari yang tadi gitu ya, kadang kitanya di kelas tapi pikiran kita lagi kemana nih sehingga mengganggu fokus kita ketika belajar. Nah menurut Kak Feve tadi berarti tiba-tiba datang aja gitu pikirannya, atau misalkan karena emang ada suatu hal yang terjadi makanya menjadi pikiran atau gimana? Itu juga bisa sih, jadi kayak bikin belajar tambah ngamut aja sih kalau kayak gitu. Nah dari sisi Kak Feve sendiri biasanya kalau lagi belajar, aduh aku lagi nggak mood nih, atau misalkan lagi ada masalah, apa sih yang dilakukan supaya emang
aduh saya tuh mau ujian gitu tapi kok saya lagi kayak gini, gimana dong? Nah gimana caranya kalau KVP? Kalau VP sendiri sih kayak buat ya berusaha buat nyemangatin diri sendiri aja sih, terus kayak coba cerita ke orang gitu. Cerita ke orang? Ya. Siapakah orangnya? Jeng. Suka terbuka cerita sama orang tua? Kadang sih. Tapi lebih nyaman gimana? Apanya tuh? Untuk cerita lebih nyaman ke teman, sahabat, orang tua, atau ada teman terdekat? Lebih ke papa sih, bukan gitu. Oh, lebih ke orang tua gitu ya? Iya. Cerita semuanya? Iya. Oke, cerita. Papa berarti KVC cerita semuanya, jadi bolehlah ditanya-tanya gitu. Aduh. Ya. Nah, terkait pelajar itu sendiri, terutama siswa gitu ya, kadang kan emang banyak banget nih permasalahan pelajar gitu ya, dari semenjak misalkan menginjak remaja itu sendiri kan berarti kan belum dewasa tapi udah nggak anak-anak juga, jadi masa transisi. Nah, ada beberapa masalah nih Kak, biasanya kan dilansir dari sumber yang terpercaya gitu ya. Salah satu masalah bagi pelajar ataupun remaja deh usia masa transisi itu salah satunya itu masalah penampilan, insecure. Nah, menurut Kak Fesya gimana? Ya insecure itu pasti ada sih di semua orang, cuma kalau ngadepin insecure sendiri untuk VP itu ya bersyukur. Hadapi insecure dengan bersyukur. Oke. Good. Kenapa bisa insecure? Kan Kak Fesya cantik, ketua OSIS pula, terus dapat juara pula. Apa yang menjadi insecure? Kadang tuh kayak insecure aja kayak sama penampilan, sama prestasi gitu, sama semuanya yang mereka punya tapi kita nggak punya gitu. Oh gitu. Kadang ini mungkin menjadikan orang lain menjadi objek pembandingan gitu ya. Iya, buat diri sendiri. Berarti jangan membanding-bandingkan Kak Feve gitu. Ya. Jadi nantinya insecure. Terus yang kedua masalah akademis. Kalau Kak Feve alhamdulillah ya dapat peringkat pertama, luar biasa ya, pertama. Terus ada juga depresi. Suka depresi nggak sih? Suka sih. Emang mikirin apa negara? Enggak sih. Apa tuh? Kayak bikin depresi ya pikiran sendiri. Apa yang paling sering membuat depresi? Kadang kayak pikiran sama hati nggak bisa nyatu. Tuh, percintaan kah? Wah. Aduh. Berarti kadang ya suasana hati yang sulit dikondisikan gitu ya. Dari segi emosional, entah itu misalkan teman, orang tua, kadang yang nggak sesuai atas apa yang kita kehendaki. Oke. Yang keempat, masalah dengan orang terdekat nggak ya, aman ya? Aman kok, insya Allah. Aman, jadi nggak punya musuh? Nggak tahu deh. Nggak apa-apa, itu menjadi warna gitu ya. Bullying atau perundungan, nggak ada yang ngebully atau pernah ngebully? Pernahnya dibully sih. Pernahnya dibully. Apa yang menjadi bahan bulinya? Seorang Kak Feve gitu. Katanya sih dulu kayak kayak ada cowok gitu ya suka sama Pepe. Nah Pepe-nya tuh gak suka sama itu, terus ceweknya marah sama Pepe dan cewek itu sama satu circle itu ya ngebully Pepe. Oh gitu. Oh karena cinta segitiga. Walah. Oke, karena emang banyak banget itu, tidak hanya sebatas fisik sih, entah relationship atau hubungan juga bisa jadi bahan bulian. Ya remaja lah. Oke. Terus masalah percintaan. Aduh. Oke, udah punya pacar? Belum. Oke, aman. Jadi jangan pacaran dulu deh. Nanti nggak fokus lagi jabat OSIS-nya. Aduh. Gitu, ya. Siap. Sama pelajarannya. Kecanduan gadget. Kak Feve punya gadget? Pasti punya dong. Punya dong. Nah, gimana sih caranya seorang Kak Feve untuk dari manajemen gadget itu sendiri? Gimana? Kadang kan yang namanya pelajar ya kita kalau misalkan nggak main gadget ya nggak afdol ya. Tapi gimana sih caranya kita memporsikan dimana kita waktu belajar, gimana juga kita buat scroll Instagram misalkan. Nah itu gimana Kak? Kalau menurut saya sendiri sih jangan kayak kita tuh tergantung sama HP sih. Jadi kayak kalau udah tergantung kan kayak apa-apa harus sama HP gitu, kayak kemana-mana harus ada HP. Jadi kayak ya sesuaiin diri aja sama HP itu, jangan kayak dia tuh kayak udah bagian dari hidup gitu loh. Jadi kayak menuhankan gitu ya. Cukup dia saja. Oke, terus ada lagi kayak semacam pergaulan semacam kayak tawuran, rokok, minuman keras gitu ya, dan berbagai
bahasanya tuh pergaulan remaja yang melenceng seperti itu. Nah, dari sisi Feve sendiri, sebenarnya aku nih belajar, sebenarnya apa sih yang emang seharusnya, apa sih yang aku inginkan ketika misalkan aku di lingkungan sekolah. Misalkan gini, aku tuh lagi belajar, apa sih yang pengen sebenarnya aku butuhkan gitu? Apakah pembelajarannya ya udah, kalau kan ada bahasa gini, iya ya belajar matematika tuh mengasihkan, oh itu mah gurunya aja yang ngasih gitu ya. Aku yang tadinya nggak suka matematika jadi suka. Apakah seperti itu atau malah mata pelajarannya yang mendominasi? Jadi siapapun yang mengajar, kalau aku suka matematika ya suka aja. Gitu. Iya gitu. Nah, menurut Kak Feve gimana dua pandangan itu? Kalau Feve sendiri sih tergantung Feve-nya ya. Kalau Feve suka sama pelajaran itu ya siapapun yang ngajar Feve suka, tapi tergantung sama gurunya juga sih. Jadi kayak kalau guru itu asik, Feve suka sama itunya ya Feve malah tambah suka itu. Tapi kalau misalkan gurunya kurang asik atau ngebosenin, Feve jadi kayak malas, ih apaan sih gitu. Ya masih gitu. Oke, jadi emang lebih kepada pokoknya ya di mata pelajaran itu gitu ya, siapapun yang ngajar. Kadang kalau kitanya udah suka, ya suka. ya suka aja. Iya gitu. Oke. Nah, dari Kak Feve sendiri hobinya apa sih? Lebih ke olahraga sama buat jalan-jalan aja sih. Olahraga sama jalan-jalan. Olahraganya apa? Iya, apa aja sih suka. Apa aja suka? Oke, panahan? Bisa sih. Oke. Tapi kadang-kadang doang suka gabut Nah, ya. itu hobi Kak Feve. Ada gak hobi yang emang sekiranya itu menghasilkan? Bukan hanya sebatas material, tapi emang aku hobi nyanyi nih, atau hobi baca misalkan. Iya sih kadang nggak, tapi nggak suka baca tapi suka nulis. Suka gitu. nulis. Oke. Nulis apa yang paling disuka? Kayak nulis cerita, nulis artikel kayak gitu sih. Kayak semacam kayak gitu doang. Apalagi kalau misalkan punya masalah ya? Iya. Cerita nggak? Cerita. Nah, di sisi Kak Feve sebagai ketua OSIS dan sebagai remaja juga, kadang juga ngerasa atau merasakan gejolak hati lah. Gimana sih caranya mengendalikan suasana hati? Besok tuh saya mau ujian, tapi saya tuh sekarang lagi patah-patahnya gitu. Aduh. Lagi breakdownnya nih. Gimana nih caranya mengendalikan suasana hati supaya semuanya tuh aman? Besok ujian aman, sekolah aman, tapi kita juga bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Gimana menurut Kak Feve? Yang pertama sih, Oke, jangan dijawab. Nanti kita akan selanjutnya di 1 jam lebih dekat bersama Teh Lisna. Oke deh Sobat Ambiar, jadi kembali lagi di 1 jam lebih dekat. Tadi udah mau dijawab tapi ditahan gitu ya, sekarang boleh jawab. Tadi karena diulang karena memang kadang remaja itu ya satu labil betul gitu ya. Masa transisi di mana anak menuju pendewasaan gitu ya, dewasa belum, anak-anak juga sudah mengalami, jadi masa transisi. Kadang ada tekanan di mana saya itu harus belajar, besok ujian, tapi malam itu saya merasakan ada suatu hal yang mengganggu perasaan saya, entah itu misalkan orang terdekat, keluarga dan sebagainya. Kadang harus belajar tapi sayanya nggak bisa gitu ya. Nah, gimana caranya mengendalikan emosional kita supaya emang ujiannya aman, sekolah aman, tapi kita juga yang nggak menyakiti diri sendiri gitu. Menurut Kak Feve gimana? Kalau Feve sendiri sih kalau misalkan lagi kayak gitu, Feve milih buat tidur. Sehari tidur. Nah, setelah tidur besoknya nih, apakah dengan tidur itu berarti emang udah selesai atau misalkan emang lebih fresh apa gimana? Kayak kalau udah tidur Feve kayak ngerasa lebih fresh, terus kayak kalau ada masalah tuh ya udah dihadapin gitu, malah bukan dihindarin sih. Oke. Tipikal yang kayak gimana sih? Silent, diem aja. Kalau misalnya ada masalah, ya udah saya kayaknya diem aja dulu deh. Atau langsung diutarakan. Kamu tuh misalkan apa salah saya tadi semuanya? Lebih diem atau lebih langsung dihadapi? Diem dulu sih, kayak ngasih diri sendiri buat berpikir dulu ini kayak kita harus gimana baiknya, terus kayak kita nggak boleh nyakitin orang lain gitu. Oke, jadi ya tenang dulu, jangan buru-buru gitu ya, karena tindakan yang emang kita kita lakukan pada saat emosi kadang menjadi bumerang juga gitu buat ya. diri sendiri. Jadi tenang dulu baru kita selesaikan. Oke, luar biasa. Balik lagi ke ketua OSIS gitu ya. Kadang yang namanya ketua OSIS
satu, kadang nggak boleh telat. Dua, harus disiplin. Emang kesannya kalau ketua OSIS itu yang paling rajin. Iya. Nggak sih. Tiga, ketua OSIS juga kan kadang menjadi figur atau dari cerminan dari sekolah juga gitu Iya, ya. benar. Kadang yang namanya kelas 7, apalagi murid-murid yang baru itu melihat sosok ketua OSIS itu, oh ketua OSISnya kayak gini jadi panutan. Iya. Apa sih hal kunci yang paling Feve pegang menjadi seorang pemimpin ketika misalkan lagi bertugas, entah misalkan lagi di sekolah atau gimana? Apa hal yang paling Feve pegang? Prinsip apa? Kalau jadi pemimpin itu ya harus bisa ngerangkul yang di bawah dan ngehargain juga yang di bawah, kayak meskipun kita pemimpin kayak jangan nyepelein yang di bawah kita gitu kan, kayak mereka juga bekerja sama dengan kita kan, kita juga perlu mereka gitu loh. Jadi kayak jangan nyepelein aja sih yang di bawah. Jadi merangkul iya, tapi ya kita juga menghargai gitu Iya, ya. gitu. Karena mereka juga ikut organisasi, ya kita juga butuh mereka juga di organisasi untuk bekerja sama. Iya. Berarti tipikal pemimpin yang musyawarah mufakat ya, demokratis ya. Pernah nggak pada saat program OSIS atau lagi kegiatan ada hal yang emang ini nih kayaknya nih nggak bisa dibilangin nih anaknya nih gitu ya, ini ngeyel banget nih, susah untuk diarahkan. Ada nggak yang kayak gitu Kak? Ada sih, kayak udah sering banget dibilangin berkali-kali tapi dia malah kayak tetep aja, terus kayak ya udahlah biarin gitu kan. Kayak gitu sih. Bagaimana mengendalikannya kalau ada tipikal anggota yang kayak gitu? Kalau kayak gitu lebih kayak dideketin. Kalau udah dideketin kan kayak udah deket nih, pasti kayak dia juga kan kayak mau kalau misalkan disuruh berubah gitu-gitu sih. Jadi lebih ke deketin dulu baru nyuruh dia kayak berubah gitu. Jadi pendekatan secara emosional dulu, Iya. baru kita sedikit-sedikit bisa mengajak lah ke hal yang positif gitu ya, Iya, supaya betul. untuk tidak demikian. Nah, ketua OSIS iya, juara iya, naik sekarang udah naik kelas 9. Oke, pernah pacaran nggak? Pernah nggak? Enggak, itu deh, deket sama seseorang pernah? Karena Pernah. Apa yang dirasakan? Apakah istilahnya sempat mengganggu atau malah kadang sih alibinya menjadi penyemangat? Nah, Iya. lebih kemana nih? Sekarang kan lagi sendiri ya. Iya, Setelah lagi melewati fase itu, apakah lebih menjadi penyemangat atau dulu coba dulu tuh saya tuh nggak deket ya, nggak bakal kayak gini misalkan? Lebih kemana kan? lebih ke dua-duanya sih kadang. Lebih Kayak kedua-duanya. iya Mama juga bilang sih kalau VP deket sama cowok ya boleh aja, tapi cuma sebagai penyemangat doang gitu, jangan itu. Karena memang perasaan nggak bisa Gitu. dipaksa gitu ya. Iya. Kalau misalkan suka gimana? Iya. Ya cukup istilahnya dikelola gitu ya, cukup dikelola dan menjadi penyemangat Iya. seperti itu. Oke. Nah, sebagai ketua OSIS juga kadang ada pandangan di mana ketua OSIS mah di anak masin guru atau dukunnya sama guru-guru. Ada nggak sentilan kayak gitu, sentilan kayak gitu? Banyak sih, kayak gimana sih caranya biar dekat sama guru gitu kan, pengen juga. Terus kayak ada juga sih yang bilang pengen dekat sama VP cuma VP-nya sombong gitu. Gitu. Enggak sih, jadi kayak ya banyak aja kayak gitu. Terus kayak gimana ya nggak tahu VP emang dekat Ya gitu. natural aja kayak gitu ya. Oke. Sebelumnya berarti Kak Feve pernah menjadi pemimpin sebelumnya, entah ketua kelas atau misalkan waktu SD? Pernah sih. Pernah. Jadi ketua kelas, jadi semuanya udah pernah. Oke, soalnya udah pernah. Karena emang basicnya udah menjadi pemimpin gitu ya. Iya. Hal apa yang paling Kak Feve ini kalau jadi pemimpin saya harus ini banget nih? Satu hal aja. Apa tuh? Satu hal yang istilahnya saya harus pegang ini ketika saya menjadi pemimpin. Iya, bisa ketika VP jadi pemimpin, VP lebih kepada kalau VP yang jadi pemimpin, VP harus bisa kayak lebih maju daripada orang yang megang ini. Jadi kayak apa ya? Harus gitu. satu langkah lebih baik gitu ya, lebih maju, harus tanggung jawab, harus emang kalau kamu jadi pemimpin ya kamu jangan sama dengan yang lain, artinya ya Iya. kamu harus lebih rajin, ya lebih terlibat sebagainya. Oke. Nah, gimana sih caranya bagi waktu? Kadang ada yang orang aktif di organisasi, gitu ya. Ada yang aktif di organisasi tapi kadang akademiknya
karena dia emang senang di organisasi, akademiknya dia tertinggal gitu ya. Ada juga yang emang sering istilahnya dia ranking 1, juara 1, kadang just it hanya di kelas baca buku dan nggak ikut organisasi. Bagaimana manajemen antara organisasi sama sekolah? Kalau Fefe lebih ke bagi waktu aja sih, bisa buat bagi waktunya gitu sih. Kayak kalau malam kayak buat belajar, kalau siangnya buat kayak organisasi gitu. Jadi kayak kita tuh bisa itu antara kayak biar imbang gitu lah. Jadi kayak nggak berat sebelah gitu. Jadi kayak kita tuh unggul di mana-mana gitu. Oke. Jadi ya sekolah dapat, organisasi juga dapat. Iya benar. Gitu. Hal apa sih yang paling hal apa yang paling istilahnya kalau jadi pemimpin ya saya kayak gini gitu. Yang paling berat menurut Feve. Tadi kan yang paling harus dipegang, sekarang yang paling berat menurut Feve menjadi ketua OSIS. Paling berat sih kayak ngurus anak-anak yang nggak mau nurut sih. Itu yang paling berat. Ngurus anak yang nggak mau nurut gitu ya. Iya. Ini gimana caranya gitu ya? Oke. Banyakkah yang emang istilahnya kadang dalam tanda kutip susah diatur? Kalau banyak mah enggak, cuma kayak bikin kesel aja sih. Yang kayaknya udah rapi, ini malah berantakin. Iya gitu, lebih kesel gitu aja sih. Oke, kita akan lebih dekat lagi dengan Kak Vesya gitu ya, Ketua OSIS di MTS Hidayat Tusibia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat. Oke Sobat Ambiar, tadi kita udah ngobrol banyak gitu ya perihal organisasi, sekolah, pembelajaran, pertemanan, dan sebagainya gitu ya. Sekarang pengen lebih dekat lagi dengan sosok Kak Vesya. Berarti kalau di keluarga anak bungsu, Iya, dua benar. bersaudara gitu ya. Paling dekat sama ayah atau sama mama? Kalau dibilang paling deket sih dua-duanya deket ya, cuma paling ke papa aja sih Ke deket. papa, Iya. paling dekat. Kenapa nggak ke mama? Karena kan kayak papanya cewek, jadi tuh kayak ke cowok gitu. Oh gitu. Kadang biasanya, oh iya sih suka kayak Iya gitu, gitu ya. silang-silangan gitu ya. Hal apa yang paling sering diceritakan? Kayak masalah aja sih. Kalau misalnya lagi bahagia-bahagia kayak gitu ya, ya udah sendirian. Oh kalau lagi bahagia sendirian, tapi kalau enggak. Tapi Oke. ya semua cerita sih. tapi kalau masalah pribadi, misalkan aku lagi kesel sama orang nih Pak, gitu, cerita nggak? Cerita. Oh cerita. Tapi ceritanya ke kakak. Oh ke kakak. Berarti kakak beda berapa tahun Kak? 7. Beda 7 tahun gitu ya. Sekarang udah berumah tangga berarti ya? Belum. Oh belum. Nah Kak Vesya sendiri kalau di rumah tipikal anak yang seperti apa sih? Menggemaskan, rajin, atau gimana misalkan? Sedikit menyebalkan Sedikit sih. menyebalkan. Cuma kalau dibilang rajin mah enggak. Enggak ya? Ya biasa aja gitu ya? Iya. Rajin enggak, malas enggak, tapi biasa aja. Tapi biasa aja. Nah ketika di sekolah pasti ada aja hal yang emang aku paling rindu di sekolah. Sekarang kan liburan nih, Iya. pengen sekolah lagi nggak? Masuk sekolah? Apa nanti aja? Nanti aja. Tapi apa sih hal yang paling Feve rindu ketika sekolah? Kayak belajar aja sih. Kayak belajar terus ketawa-ketawa sama orang gitu. Terus kayak ya ketemu, terus kayak jalan gitu-gitu sih. Berarti punya teman deket ya? Punya. Punya sahabat ya? Punya. Oh nggak sendirian berarti? Enggak. Nah, Kak Feve sendiri sebenarnya kan di sekarang ya udah berapa tahun? Tadi 14 tahun gitu ya. Siapa sih sosok yang paling bukan ada bahasanya paling mengerti Feve? Kamu lagi cemberut, kamu lagi ada masalah, kamu lagi senang misalkan. Sosok itu tahu siapa Kak? Papa. Papa? Iya. Oke. Selalu ditanya? Iya. Oh. Emang kalau misalkan ada masalah suka nunjukin? Sebenarnya sih kayak biasa aja, cuma nggak tahu gimana bisa tahunya tuh. Oh gitu ya, papa yang paling ini. Iya, papa. Makanya paling deketnya sama papa. Iya. Oke, berarti kalau papa sekarang ada di Rumah. ada di rumah gitu ya. Nah, pernah atau misalkan ada hal ya kah yang mana istilahnya akan atau sudah Pepe beri untuk papa? Maksudnya artinya hal apa dream yang besar yang emang paling banget Pepe pengen kasih buat papa? Apa? Kayak bisa ngebalas jasa sih. Balas Tapi jasa. emang nggak bisa, tapi ya mau gitu. Dengan cara apa?
iya ngebahagiain dengan cara prestasi mungkin, terus kayak nggak nyusahin juga bikin masalah gitu-gitu sih, kayak lebih ke ngasih kebahagiaan gitu, bukan masalah ke papa gitu. Sweet banget ya sama papanya ya. Mungkin buat sobat Ambiar juga, entah itu dekatnya sama papa atau sama mama atau sama entah manggilnya ayah, ibu dan sebagainya. Kadang ada keterdekatan antara lebih dekat ke mama atau ke papa gitu ya. Dan Kak Vesya itu lebih dekat ke papa. Papa itu sosok yang kayak gimana sih? Kalau boleh tahu. Kalau bapak itu buat Feve orang yang paling apa ya, bisa ngerangkul Feve, bisa kayak lebih ke apa ya, bisa bijaksana dan bisa bikin Feve kayak gini sekarang gitu. Jadi kayak lebih ngerasa dirangkul. Yeah. Itulah kenapa sekarang jadi ketua OSIS pengen bisa merangkul juga anggota yang lain. Iya. Apa jangan-jangan emang belajarnya dari papa? Iya, dari papa. Oh, seperti itu. Berarti bijaksana dan sangat bisa merangkul Feve. Iya. Momen apa yang emang paling gak bisa dilupain sama orang tua? Gak hanya papa ataupun misalkan mama juga. Yang paling sampai sekarang tuh paling diingat gitu. Waktu pas ulang tahun sih, kayak ngasih hadiah gitu kan, kayak dikerjain hari itu tuh, terus tiba-tiba siangnya dikasih hadiah, dikasih semuanya. Okay. Terus kalau dari papa, Fe, kamu nggak boleh ini misalkan, ada nggak hal yang emang kamu tuh nggak boleh kata papa, hal yang emang dilarang sama papa, atau misalkan kamu nggak boleh sampai nyakitin orang, atau hal yang emang sering diulangi sama papa yang itu nggak boleh dilakukan oleh Feve sendiri misalkan? Ada sih, kayak lebih ke kita tuh harus baik ke semua orang, meskipun kayak orang lain tuh nggak baik sama kita, jadi ya tetap baik ke orang lain gitu, meskipun orang lain nggak baik ke kita gitu. Lebih kepada ya tetaplah berbuat baik ke orang lain meskipun orang lain juga kadang ngeselin gitu ya. Kadang nggak baik ke kita. Oke, luar biasa. Nah, dua bersaudara, kalau di sekolah jadi ketua OSIS. Nah, rencananya kalau kelas 9 lulus gitu ya nanti, ya semoga amin nanti lulus gitu ya. Nah, sebenarnya Feve emang cita-citanya jadi apa sih? Kalau cita-cita sendiri sih pengennya jadi psikiater sih. Oh, psikiater? Iya. Kenapa? Kayak lebih pengen ngertiin orang aja. Oh gitu. Oh, selama ini gak di ngertiin kan? Aduh, enggak sih. Berarti emang seneng psikolog ya? Iya. Oh gitu. Psikiater. Berarti senang sama yang berbau sosial. Berbau sosial, berbau mengendalikan dan mengerti sesama gitu ya. Memang adakah pengalaman yang memang membuat saya ingin menjadi psikiater? Ada nggak kayak gitu? Ada sih, kayak dulu juga kayak sempet pengen kesana, terus kata orang tuh jangan, kayak cerita aja sama orang tua gitu, kalau misalnya emang nggak bisa diselesain baru ke sana gitu. Jadi itulah yang membekas, yang artinya saya pengen menjadi cita-citanya jangan, nggak mau jadi cita-cita jadi guru. Enggak. Penyanyi misalkan. Enggak sih. Pengennya jadi psikiater. Iya. Oke deh, terakhir nih buat Kak Feve gitu ya. Kita sudah mengulik apa hobinya, cita-citanya, temannya, ternyata nggak punya doi gitu. Keluarga dan sebagainya gitu ya. Apa sih yang pengen Kak Feve ungkapkan untuk temen-temen gitu ya, khususnya yang seumuran Kak Feve atau dengan yang istilahnya sesama siswa gitu ya. Apa yang ingin disampaikan terkait kita itu sebagai istilahnya siswa itu baiknya kalau di sekolah itu harus kayak gimana sih menurut Kak Feve? Kalau menurut saya sendiri, kayak kalau di sekolah tuh ya jalan aja gitu, jangan kayak bikin guru kesel. Terus kalau misalkan kita bete ya jangan diiniin gitu, kayak ya kalau lagi bete ya coba buat naikin mood gitu, gimana caranya biar guru juga kalau ngajar itu ngerasa dihargain gitu, jangan kayak malah dicuekin gurunya. Terus kalau misalkan di sekolah jangan kayak malah mikirin hal-hal yang harusnya nggak ada pikirin, itu malah bikin beban sendiri buat kamunya gitu. Oke, jadi kalau kamu lagi di sekolah ya udah kamu jangan, ya udah ngelepas beban yang lain dulu gitu ya, fokus sekolah dulu. Kalau teruntuk guru misalkan, gimana nih dari Feve misalkan ya selaku dari perwakilan siswi untuk guru tercinta yang ingin disampaikan? Ya makasih udah ngajarin Feve sih, kayak ya makasih udah ngajarin Feve, ya Feve kayak gini, kayak
udah bikin Feve bisa jadi juara, udah bisa bikin Feve sampai setitik ini gitu. Makasih. Oke. Terima kasih juga, berarti ya emang itu hal yang emang diungkapkan, dan adapun perasaan ataupun harapan-harapan pembelajaran yang kita inginkan di depan gitu ya, supaya efektif. Ya semoga kita nanti pembelajaran juga lebih baik lagi gitu ya. Oke Kak Feve, makasih banyak sudah mampir di Ambiar, tentunya di 1 jam lebih dekat. Semoga sehat selalu, Amin. kegiatannya lancar, Amin. sukses juga OSIS-nya. Amin. Bentar lagi lengser ya? Iya. Bentar lagi lengser. Dan semoga bisa menjadi yang bermanfaat lah untuk kedepan yang sukses gitu ya. Amin. Akhirnya Sobat Ambiar, mungkin itu bincang dan ngobrol santai kita bersama Ketua OSIS MTS Hidayat Yusibian, yaitu Kak Feisha. Ya. Jadi tunggu episode-episode selanjutnya, tetap di 1 jam lebih dekat. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.